ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini, malam Rabu, malam diciptakannya cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diperkenan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita isi dengan kembali berdiskusi, bermuzakarah. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, sebagai pemberitahuan kepada jamaah, terutama bagi yang musafir kalau ada ya, atau jamaah tetap, diusahakan sebelum sholat itu HP-nya dimatikan saja, supaya tidak seperti peristiwa tadi sore ya, itu musiknya bagus sekali, saya lupa rakaat tadi, empat karena bunyinya dari awal sampai akhir, sehingga timbul pertanyaan nih ke jamaah, bolehkah kita mematikan HP ketika sholat? Jawabannya boleh. Boleh. Karena kalau itu mengganggu kehusyuan sholat jamaah, apalagi imam. Nanti kalau imamnya lupa, gimana? Hah? Kalau makmum, oke lah, masih bisa. Tapi kalau imamnya, tapi tetap itu mengganggu kehusyuan. Nah, jadi kan kita yang punya HP, kita tahu tombol-tombolnya kan. Walaupun mungkin di kantong kita tahu posisinya. Ya kalau pakai HP jadul cukup satu tekan kan. Nah cuma kalau pakai HP yang Yang Android atau apalagi yang lebih tinggi apa itu? iPhone gitu kan? Apa yang di atas Android? Itu kan ada yang perlu kita buka membuka apanya itu? Kuncinya itu namanya ya. Nah, itu satu pendapat dikhawatirkan kalau diawali membuka kode itu supaya terbuka HP-nya, nanti jangan-jangan memang di mazhab Syafi'i kalau bergerak 3 kali berturut-turut itu yang menyebabkan sholat menjadi batal, walaupun juga ada yang membolehkan, karena dari segi kalau itu dibiarkan saja berbunyi pasti mengganggu kehusyuan. Sebabnya kan ditaruh ada di tembok kan, matikan HP. Tolong nih jamaah nggih. Jadi terutama yang mungkin yang tadi musafir ya, kita tidak tahu ya. Tidak. Dan yang aneh juga yang nelpon ini.
berarti yang nelpon tidak sholat, iya kan? Dia bilang berjamaah berarti. Jadi dia harus berpikir, kenapa kok tidak diangkat telepon saya? Oh kan ya, sahabatku ini bocor berjamaah, dimatikan. Tapi tidak paham dia, lama sekali. Lah kalau suara nada derengnya ngaji mungkin, tapi tetap mengganggu juga walaupun ngaji. Adalah, tapi ini musik. Di cerita di masjid lain itu ciloka. Jadi milu imamnya berciloka. Ya kalau langsung dimatikan. Ada juga pernah di sini di sab ketiga itu, saya waktu itu masbuk. Itu India. Jadi nada teringnya. Ya mungkin musafir ya, kita bukan jamaah kita. Tapi ini masukan untuk kita semua jamaah, karena kita kepengin sholat kita khusyuk. Walaupun aku saja tidak semua rakaat kita bisa khusyuk, walaupun. Tapi kita kepengin berusaha, kita memiliki rukun ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi sembahlah Allah maka seolah-olah engkau melihatnya. Tapi kalau engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah melihat kita. Itu rukun ihsan. Jadi kita khusyuk. Yang salah satu membuat kita khusyuk. Yang kedua, yang membuat kita khusyuk itu kita memahami bacaan kita. Yang ketiga, yang membuat kita khusyuk itu jangan terlalu pendek ruku sujudnya. Ya minimal lah bacaan tasbihnya berapa? 3 kali. Berikutnya, yang membuat kita khusyuk itu kita bawa. Kalau kita tidak khusyuk, ingat loh, di samping kiri ada neraka, di samping kanan ada surga. Walaupun ukuran kita niki jamaah, ya namanya zaman sekarang ini betul-betul kita latihan serius untuk bisa sampai kepada titik khusyuk itu. Tapi kita berusaha, jangan bilang, aduh, mestinya dikena khusyuk ini aku sembahyang. Jangan. Itu sangat keliru itu ya. Makanya Imam Nawawi menyatakan tetap dikatakan khusyuk walaupun dia khusyuk ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, khusyuk. Setelah itu mungkin pikirannya kemana, itu tetap khusyuk. Dan usahakan sebelum salam juga khusyuk, minimal beberapa detik lah, usahakan. Lah kalau kita bisa khusyuk semuanya, alhamdulillah. Karena sholatnya orang khusyuk itu jamaah luar biasa. Sholatnya orang khusyuk itu jamaah ke. Jadi masukan untuk kita semua. Jadi hafiz ya, tolong sebelum sholat periksa dulu nggih. Bila belum matikan. Ada muni jana ya toler niki. Aduh beliangnya lim biru ngana. Lempar beliang baru. Artinya apa? Singganggu itu sebenarnya pelewasang apa nih no, mengganggu saja. Nah, dia berjorak loh niki. Jadi dia main. Secara umum niki jamaah. Jadi kita ke masjid tentunya kita menginginkan ketenangan dan kehusyuan. Kalaupun nanti ada anak kecil ya tolong bagi bapak yang membawa anaknya atau mungkin cucunya, silahkan boleh, tidak dilarang ya, tapi didampingi ya, atau usahakan kalau perlu bawa sapnya dengan di depan, di belakang atau di samping, karena kita nanti mungkin anak itu mau buang air dan sebagainya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pembahasan kita bukan masalah yang tadi, tapi diskusi kita malam ini adalah tentang kembali kepada janji. Ada tiga macam janji nih jamaah ya. Sebelum kita sampai kepada janji-janji Allah kepada orang beriman, janji-janji Allah kepada umat Islam menurut Al-Quranul Karim. Yang pertama, janji kepada Allah. Yang kedua, janji kepada manusia, kepada sesama. Dan yang ketiga adalah janji kepada diri sendiri. Sudahkah kita melaksanakannya? Janji kepada Allah. Di Quran kita sering baca, innallaha la yukhliful mi'ad.
Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Jadi apa janji kita kepada Allah? Kalau Allah berjanji, dilaksanakan. Kita ini bagaimana? Kalau berjanji apakah dilaksanakan, ditunaikan? Pertama, tentang ikrar syahadat kita. Semua kita bersyahadat. Setiap salat kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ini janji kita jemaah. Sehari semalam berapa kali itu kita ucapkan? Apalagi pelunggu yang suka sholat sunnah. Jadi tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Lah kalau kita menyembah harta, kita langgar janji. Lah kalau kita menyembah kedudukan, kita melanggar janji. Lah kalau kita menyembah kepada manusia, kita melanggar janji. Menyembah kepada pohon apalagi, kita melanggar janji. Ini ikrar syahadat kita jamaah, dipertahankan bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Bahkan jamaah, janji kita dalam perut kita dulu, waktu kita belum dilahirkan, roh kita ditanya, alastu bi rabbikum. Ditanya roh kita, apa jawaban kita? Qalu bala. Apakah aku Tuhanmu, kata Allah? Maka kita menjawab, betul. Mulai tentu engkau adalah Tuhan saya. Itu kan janji kita. Jangan begitu lahir besar nanti malah kita menyekutukan Allah. Kemudian janji kepada Allah apalagi? Nazar. Ini nazar ini jamaah ikrar ibadah. Janji kita kepada Allah. Misal tiang pelunggu sami, cuma mona lulus kuliah anakku, kunggorokanga bembe, sempitnya nyantunan anak yatim. Luluslah anaknya, maka itu wajib dikerjakan. Kalau tidak, berdosa. Ini janji kepada Allah loh. Atau amuna apa nana? Mau pegawai anakku, apakah itu di perusahaan atau mungkin di CPNS, nengku puasa sunnah seminggu misal. Ini kan nazar, ya. Tapi ingat, nazar itu harus yang baik, bukan yang buruk. Kalau yang buruk tidak boleh, ya. Harus dilaksanakan. Luluslah anaknya di apa perusahaan, jadi pegawai ya, maka dia wajib melaksanakan puasa selama seminggu. Ini nazar. Nazar itu janji kita kepada Allah. Walaupun Allah menyatakan dengan si penazar sini termasuk dengan prekengan. Mentok-mentok kinara nembeng kelulusan keberuntungan untuk memilih bersedekah. Ya, prekengan. Padahal sedekah setiap saat kita dianjurkan. Kemudian ada juga janji kepada Allah itu mengenai komitmen ibadah kita jamaah. Sudahkah kita berkomitmen bahwa sholat kita, puasa kita, zakat kita, semua ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya kita persembahkan untuk Allah. Sudahkah? Kan tetap kita ikrar jamaah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuki ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini komitmen apa? Ibadah. Ya. Jangan sudah ngaku muslim tapi sholatnya bolong-bolong. Ya. Ngaku muslim hanya sholat Jumat saja. Nauzubillah min dzalik. Awas loh, innal ahda kana mas'ula. Kata Allah, sesungguhnya janji-janji yang pernah kita ikrarkan itu nanti akan ditanya. Akan ditanya dia.
Ini janji kita kepada siapa jamaah? Kepada Allah, ya. Mudah-mudahan kita sudah melaksanakannya dan sedang melaksanakannya. Yang kedua, janji kepada manusia, kepada sesama manusia. Pernahkah kita berjanji? Pasti pernah. Ya. Jadi perjanjian sosial, janji dalam kehidupan bermasyarakat, seperti misal janji pemerintah kepada rakyat, atau janji kalau saya jadi presiden saya akan kasih MBG, nah, misal itu kampanyenya kan wajib itu dilaksanakan, walaupun MBG-nya banyak juga apa masalahnya. Kadang-kadang beri, kadang-kadang juang karena buah-buahan lende tipis-tipis seneng kecoh, tipis marah kecoh tipis, sampai dipamerkan di Facebook itu kan. Walaupun tapi harus dilaksanakan janji kampanye jamaah. Kalau dilaksanakan terbebas dia, tapi kalau tidak dilaksanakan apa jeri ya, itu yang berbahaya nanti. Karena melanggar janji dosa besar jamaah. Melanggar janji itu dosa besar. Kemudian janji di masyarakat kita, janji pernikahan. Ada peristiwa jamaah yang nang Malaysia ningki. Tadi ke pemeta modal dulu anang Malaysia 2 tahun doang. Imam Mukah berhasil ternikah temudari. Sepakat. Pada teruna-teruna niki sepakat. Deal. Pergilah suami ke Malaysia. Di sana dia kelapa sawit. Kan berat kelapa sawit ya. Lalu memang kalau betul-betul kita kerja pasti menghasilkan banyak uang. Tapi ada juga pergi ke Malaysia nanti dikirimkan ongkos untuk pulang. Jadi dikirimkan ongkos. Dan ini laki-laki ini dia apa namanya? Dia berhasil jamaah ke mendapatkan apa yang diinginkan. Begitu besar harapan si perempuan ini bahwa calon suaminya akan kembali 1 bulan lagi. Ditunggu, berapa? Mungkin muka nanti mana skincare naik, mungkin gulik calon semamuk kejebaknya. Tiba-tiba terjadi jamaah. Apa yang terjadi? Tidak seperti yang diharapkan. Ule-ule semua menjauh senina. Dia kawin di Malaysia dan sudah punya anak. Nah, sebagai perempuan kira-kira ngombe stres. Kedewan saya nyorak kaik ini. Jadi karena ternyata jelas sangawah sebulan ku berape ngan disida opira bu skincare ngan sidemen gitu. Aku tiba-tiba pulang membawa apa? Istri dan sama anak lagi. Bilang apa? Itu katanya ceritanya sampai 3 bulan itu enggak keluar rumah itu. Samping malu ya stres. Tidak dilaksanakan janjinya. Yang berdosa siapa? Itu laki-laki itu. Nah, kalau mau kenapa tidak dinikahkan aja? Dia kan boleh kan dimadu kan? Boleh. Daripada tidak melaksanakan janji. Kan di agama itu kita diperintahkan untuk kawin, tapi dilarang untuk cerai. Jangan nanti mau kawin itu diceraikan istri pertama. Ya. Ini janji kepada siapa? Kepada sesama manusia. Atau mungkin ada janji-janji kita kepada sahabat kita, kepada kawan kita. Jemaah mau penerima honor bulan baru, tenang, traktir. Karena kita kadang punya geng kan di perusahaan, di kantor ini. Ya, mana-mana bakso atau mana-mana nasi bungkus. Dilaksanakan, dia bebas. Tapi tidak dilaksanakan, dia berdosa. Ini janji kepada siapa? Kepada sesama manusia. Jadi munarak sida pada niki jamaah siwah berjanji nggih, atau mungkin pernah berjanji lek tetangga anda kembe. Ingat-ingat ya, tunaikan itu janji. Karena itu salah satu penyebab kita di akhir hayat kita. Maaf jamaah nggih, membuat sakaratul maut menjadi susah. Sekatnya ngembot nyawa si malaikat. Itu gara-gara berjanji tapi tidak dilaksanakan. Kalau sudah dimaafkan, ya lain masalah.
Jadi kalau ada, tapi kalau tidak ada, alhamdulillah. Waktu ada peristiwa niki jamaah warisan, jadi dia berjanji memberikan warisan kepada anaknya pada 10 orang. Udah dikasih, cuma masalahnya waktu itu tidak ada hitam di atas putih. Bapak memberikan anak pada 10 orang, anaknya 3 atau 4 itu, belum rumah, ya. Akhirnya sepakat, nih kamu papa bini, nih ante ini. Apa yang terjadi jemaah? Apa yang terjadi? Karena bapaknya itu sering kawin, ya. Dia kuat merari ini ki, dia nembung itu inyara. Tiba-tiba hartanya yang sudah diberikan kepada anaknya, wajahnya membengnen dah, bamuat ini mi balik antawat ini dijual dengan diam-diam. Dijual dengan diam-diam. Sami anganan nih, wambeng anak-anak tapi diambil lagi. Nah, kamu ngambilin nuntutnya, udah dibayar sama orang. Itu bahaya, walaupun kepada anak itu janji kalau tidak ditunaikan termasuk dosa besar jamaah. Dari itu kita hati-hatilah. Kalau kita nggak bisa melaksanakannya, tidak usah. Dendek tapi dijanji kau. Dendek. Aran temuni ke jemaah munara rezekinku kubiliang sida kerem misal. Munara kan? Munara karunia Allah yang berkelimpahan, aku biang sida misal si atasnya dengan kereng kayak apa? Munara. Tapi kalau enggak kan jadi. Makanya bagaimana cara kita menguatkan janji itu jamaah? Cara kita menguatkannya apa entah? Insya Allah. Harus ada kata insya Allah. Insya Allah jemaah bulan baru ada rezekinku punya adik sida ini. Kemudian sambil berdoa kepada Allah agar diberikan kita kemudahan bisa menunaikan janji itu. Oh, paling bagus kalau kita bisa mau ke diri zaman ditemu gawe ya, dini gawe ya. Itu janji kepada sama manusia. Yang terakhir, janji kepada diri sendiri. Wah, kita berjanji le diri kita jamaah. Jemaah aja bulan puasa si jemaah. Kupacu-pacu terawih. Ndek ku anam bembe ku taubat dengan taubatan. Nah, mudah-mudahan pun deh. Berjanji le diri nah. Orang endah batur ndek nu hanang masjid. Oh, jemaah aja bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ku anang masjid doang berjamaah popongkat dengan. Di mana tumbenin aku tetap. Ini janji kepada diri. Ya kalau dilaksanakan, alhamdulillah. Lagu mau dia negawe. Nanti ditanya nanti. Ini janji untuk diri sendiri. Ku taubat dengan taubatan nasuha. Menegawe, alhamdulillah. Itu karena janji niki jamaah termasuk amanah yang agung. Jadi itu sifat orang yang beriman dan keberkahan bagi orang yang mampu melaksanakan janji-janji tersebut. Demikian jamaah tentang janji. Kita lanjut jamaah tentang janji Allah kepada umat Islam, kepada umat beriman. Kita sampai kemarin kepada poin yang keempat, ya. Jadi yang ketiga kemarin janji bahwa Allah berjanji akan menambahkan nikmat kepada kita. Ini janji Allah jamaah. Bagaimana cara Allah bisa menambahkan nikmat kepada kita? Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Allah permaklumkan kepada kita kalau kita bersyukur jamaah. Kalau kamu bersyukur, nikmatku tambah. Tapi kalau kamu ingkar kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat keras, syadid, keras. Nah, jadi kalau kepingin kita nikmat bertambah, caranya bagaimana? Bersyukur. Yang keempat, janji akan diingat oleh Allah.
Neingat kita si semoton tedong santer senang te jamaah. Neingat kita si sahabat teli itu si jauh santer senang te. Sekedar ingat, sekedar hubungan SMS atau WA atau mungkin apa ke Twitter apa. Senang kita, bahagia kita. Apalagi yang ingat kita Allah. Bagaimana Allah bisa mengingat kita? Maka harus ada imbal balik jamaah. Kita harus juga ingat kepada Allah. Ndak melente tinggal si nenek kaji dukun itu zikir. Ya. Dia itu zikir. Ingat sih ada jamaah Ruben zikir yang kita bahas itu. Ada zikir apa namanya yang sangat dicintai oleh Allah, apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada zikir yang paling utama, apa itu? Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada zikir supaya hajat kita cepat tercapai. Itu bacaan doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada zikir supaya kita cepat tenang dari kegelisahan. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Ada zikir agar kita, dosa kita, kehilapan kita masa lalu diampuni oleh Allah. Ini mudah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada zikir untuk kehidupan dunia dan akhirat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bamunta malang di jamaah, azkurkum kata Allah, maka aku akan ingat kepada kamu. Lanjut, yang kelima, janji Allah, janji akan diijabah, akan dijawab doa-doanya. Ini pasti jamaah, setiap kita berdoa pasti dijawab. Cuma masalahnya ada si becat yang jawab, ya ada si adengan. Ini doa. Apa firman Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tamimil ayah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, akan aku jawab doamu. Sudahkah kita berdoa? Sudah. Sudah maksimal? Sudah. Tinggal nunggu apa? Ijabahnya. Bukan cuma di firman-Nya Allah mengatakan demikian. Di sepertiga malam Allah memanggil kita jamaah, panjaku siuras, bangun malam tahajud, mayyada'uni fa'astajibala. Panjaku si berdoa, ku jawab doana. Mayyas'alni fa'utiyahu. Panjaku si ngendeng, apa pengendengna? Kumbeng pengendengna. Mayyastaghfirni. Panjaku si baca istighfar mohon ampun. Ku ampuni dosanya. Itu setiap malam sepertiga malam jamaah. Sekarang kita nanti ada sempat lagi bangun di sepertiga malam. Itu janji Allah. Ada juga doa jamaah. Doa itu nanti dibalas pada hari kiamat. Laun si Tuhanukah ninggalang dulu dijawab. Kadang doa yang kita panjatkan setiap malam bisa untuk diri kita, bisa untuk anak kita, bisa juga untuk cucu kita. Si penting untuk berdoa khusyuk jamaah. Ya, ini sampai dia dengan angkat rumah jamaah berdoa. Doa begini, bila perlu sampai begini berdoa ya. Seperti doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita butuh. Kepada siapa kita butuh? Kepada Allah. Yang keenam, janji diberikan kehidupan yang baik. Selaputnya semilih jamaah. Kita milih kehidupan bagus-bagus doang lepon dunia sini. Ya. Dia terkena masalah kelebihan, kekurangan, kita kepengen cukup jamaah. Kepengen cukup apa kebutuhan si petente ya. Maka bagaimana caranya? Bagaimana caranya?
agar kita diberikan kehidupan yang baik. Janji Allah, Allah berfirman dalam An-Nahl 97, man 'amila salihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman. Ada kan juga orang tidak beriman dikerjakan amal soleh, ada bocor nyumbang, tunggu nih nemu pahala karena tidak beriman. Jadi pahalanya dipending jamaah. Misalnya ada orang non muslim, dia nyumbang untuk apa namanya, untuk musibah Aceh, Sumatera, banjir bandang 1 M, dipending pahalanya. Nah kalau dia dapat hidayah masuk Islam, baru dia dikasih pahala nyumbangnya yang dulu itu. Ya kita doakan kalau ada non muslim nyumbang, doakan dapat hidayah masuk Islam. Tapi intinya sedekah berpahala kalau kita wa huwa mu'minun, kita termasuk hamba Allah yang beriman. Nah, mengerjakan amal soleh laki-laki perempuan, kata Allah, dengan kita beriman, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menjanjikan kepada dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kehidupan yang cukup, apapun melentep pasti ada. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan cuma kehidupan baik diberikan kepada kita, tapi juga akan diberikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi intinya gawe pegawaian si sholah. Kamu demen gawe si sholah, insya Allah dengan sholah lah itu. Kadang nulang batur, tulangnya itu si batur. Gue minta cuek oleh batur yang dah cuek. Kerjakan amal sholah. Secara umum di jamaah dalam hubungan kita di masyarakat, kerjakan amal sholah. Maka Allah akan berikan kita kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berikutnya yang ketujuh, Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Kita tidak boleh khawatir, apalagi sedih jamaah. Allah pasti menolong kita. Dijelaskan dalam Ar-Rum 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya hak bagi kami, kata Allah, kamilah yang membela, yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang siapa? Orang yang beriman. Yang kedelapan, janji Allah diberikan pembelaan. Pembelaan itu kalau bahasa dunianya advokasi, begitu jamaah nih, kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan, advokasi kepada orang-orang yang beriman. Berikutnya ke-9, mendapatkan perlindungan kasih sayang. Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah sebagai penolong. Udah jelas nih jamaah. Penolong allazina amanu, penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Yang ke-10, ditunjukkan kepadanya jalan yang benar. Ini janji Allah. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, ila siratil mustaqim. Maknanya, dan sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Apa petunjuk itu?
ilas siratil mustaqim, yakni jalan yang lurus. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya yang ke-11, janji Allah keberkahan dari langit dan bumi. Ini dijelaskan dalam Al-Quran juga, yakni surah Al-A'raf ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau na ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini perintah Allah, nasihat Allah kepada kita dalam firman-Nya jamaah, seandainya ya penduduk negeri itu, hanya Korea ini desa ke Korea, kampung itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama, kami kata Allah sungguh akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi tidak perlu kekurangan niki jamaah, munta tetu beriman, munta tetu bertakwa. Tapi apa yang terjadi sekarang jamaah? Kata Allah, walakin kazzabu, mereka kebanyakan berdusta, berbohong. Ya, peristiwa sekarang niki jamaah ya, yang banyak musibah menimpa negeri ini, itu karena kita banyak berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah. Di Sumatera, Aceh itu, jadikan hutan itu digundul itu yang katanya itu dia gundul karena banjir bandang katanya. Tapi yang aneh, kenapa kayunya punya nomor, yang hanyut itu punya merek lagi, terus potongannya halus lagi. Masa air bisa motong halus itu kan? Bumi dikeruk ya, untuk siapa? Untuk mereka yang serakah. Sekarang menjadi apa namanya, tumbalnya siapa? Rakyat. Bahkan masih ratusan yang belum ditemukan jamaah. Ada diinformasikan ada tiga dusun jamaah itu tenggelam itu ndak diimpukan itu. Pira isina manusia tuh tenggelam jamaah nih, tapi ndak diimpukan itu. Karena sebagian menyatakan data yang sekarang yang meninggal 1000 itu belum valid. Yang hilang 200 ke atas itu juga belum valid. Ada desa jamaah telu gubak nikit keselam jamaah nikit, darah ngentang sekit. Akibat siapa? Ya ini akibat tangan-tangan manusia, jahil manusia. Kita banyak berdusta, berbohong, melanggar aturan Allah, sunnatullah. Maka kata Allah, fakhaznahum bima kanu yaksibun, aku siksa mereka dari sebab apa yang pernah mereka kerjakan. Maka ini cara kita berbenah jamaah agar tidak jadi peristiwa yang serupa. Mari kita kembali ke jalan Allah, jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita Lombok aman-aman saja ya. Ya, hanya sekedar banjir apa? Banjir lokal saja ya. Lanjut jamaah. Masih ada Isa? Masih ada waktu? Masih ya. Yang ke-17, yang ke-12, janji Allah nih dalam Al-Quran, Allah menjanjikan kemudahan setelah kesulitan. Karena kita niki saat ini mengalami kesulitan, minta sama Allah kemudahan. Itu yang tertuang dalam surah Al-Insyirat. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka munara apa yang ujian di kehidupan kita, yakin Allah menjanjikan nanti hadiahnya kepada kita, yakin. Maka ketika kita mengalami kesulitan jemaah, perbanyak amalan al-insyirah. Ada yang menyatakan amalkan selesai sholat fardu. Ini kaifiatnya katanya
pegang perut kiri, ya, perut kiri baca 3 kali, kemudian setelah itu ditekan perut naik ke atas, keluarkan lewat mulut, terus jadi seolah-olah kita membuang semua kesialan, kesedihan, kesulitan yang ada dalam tubuh kita. Ini dipegang apa? Perut kiri, ya. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na. Setelah 3 kali baru tarik dari hidung, terus genggam kesulitan itu, genggam kesedihan itu, tarik ke atas, niatkan mengeluarkan semua kesulitan yang ada dalam tubuh kita, tiupkan sambil mohon kepada Allah. Mun siwah nyobaannya aja, alhamdulillah sindikman cobaannya. Menta sedih pa ini wah malang. Kenapa? Apa manfaat kita membaca Al-Insyirah niki jamaah? Yang pertama, memudahkan urusan, termasuk memudahkan rezeki kita. Yang kedua, menghilangkan kesedihan dan kesulitan. Si sedih, si mengalami kesulitan, amalkan Al-Insyirah. Yang ketiga, itu melampangkan dada kita. Kemudian yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, memberikan kekuatan atau apa namanya itu, optimisme. Itu kelebihan kita mengamalkan apa? Surah Al-Insyirah. Hafal pelunggu? Pasti kan? Tidak ada kita tidak hafal. Cuma tinggal apa? Pengamalannya saja, ya, pengamalannya. Malam ini kita punya kesulitan jamaah, wiridkan alam nasyrah. Apa kesulitan kita? Sampaikan kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berikutnya yang ke-13, pertolongan Allah bagi hambanya yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Ini janji Allah kepada kita. Sudah jelas niki jamaah, dan kita semua hafal ayatnya. Dalam ayat 1000 dinar itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya ja'allahu makhraja, akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang ke-13, janji Allah kepada kita kalau takwa, diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ke-14, surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ini sudah pasti jamaah. Apa firman Allah? Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Firman Allah, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? Ulaika ashabul jannah, maka bagi mereka adalah surga. Beliau sebagai penduduk surga. Kemudian hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ada orang bilang ini terlalu besar pemberian Allah kepada kita. Umur cuma 90, 100, tapi surga selama-lamanya, ya. Maka jangan sia-siakan jamaah, nggih. Jangan sia-siakan usia kita ini. Mari kita gunakan untuk amal soleh. Kita sudah beriman, tinggal amal soleh diperbanyak agar kita memperoleh surga dan kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah, karena waktu saya sudah datang, kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Walafu minkum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.